Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ya informasi kami hadirkan yang pertama untuk Anda, yaitu terkait dengan BMKG prediksi musim kemarau di NTT April ya 2025 dan bagaimana ya BMKG mengingatkan kepada masyarakat atau Pemda siapkan mitigasi dini. Nah terkait dengan hal ini pendengar ujung telepon sudah bersama kita Prakirawan Iklim Stasiun Klimatologi NTT Bapak Indra Ahmad. Selamat pagi Pak Indra. Halo, selamat pagi Kak. Apa kabar pagi hari ini? Sehat Kak, alhamdulillah. Cuaca Gimana Kak kabar? kabar juga baik, cuacanya cerah di ND. Oke. 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 Ini terkait dengan BMKG prediksi ya musim kemarau di NTT Hmm. April 2025. Nah, apa yang menjadi dasar prediksi BMKG bahwa musim kemarau di NTT akan dimulai nanti pada April 2025? Oke. Baik, terima kasih. Jadi eh, BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur atau BMKG Klimatologi itu Mhm. setiap tahun merilis dua eh, perkiraan, yaitu di mana perkiraan musim kemarau dan Mhm. perkiraan musim hujan. Nah, untuk penentuan musim kemarau ini, itu jadi kita melihat selain dari data historis atau analisis yang kita buat, kita juga melihat dari perkembangan dinamika atmosfer Mhm. dan lautan. Nah, perkembangan dinamika atmosfer dan lautan itu update-nya setiap 10 hari. Jadi kita melihat bahwa untuk saat ini itu dari sisi, kalau mungkin tak pernah dengar ya, ada namanya La Nina atau El Nino ya. Mhm. Nah, Mhm. tahun ini di dasarian atau minggu kedua April ini itu sudah dari yang tadinya La Nina lemah atau La Nina sekarang udah menunjukkan netral atau udah normal kembali. Jadi udah tidak ada La Nina lagi. Dan yang berikutnya kita lihat dari angin monsun atau angin timuran. Angin timuran ini sudah sangat aktif. Mhm. Angin dari Australia atau kita sebut dengan angin timuran yang dimana Mhm. membawa masa udara masa uap air yang kering. Makanya kita sudah berindikasi bahwa oh ya kayaknya wilayah Indonesia ini khususnya NTT ini sudah mau bakal masuk musim kemarau. Dengan begitu juga dari data curah hujan yang kita terima setiap 10 hari dari stasiun pengamatan di seluruh NTT, Mhm. itu juga sudah menandakan bahwa curah hujan atau sudah mengindikasikan bahwa curah hujan itu sudah semakin berkurang dan sudah mulai ada kriteria untuk menyatakan musim kemarau itu tiba. Mhm. Namun saat ini memang masih musim pancaroba atau peralihannya. Nah, dari kalau prediksi kami di awal kan itu memang pada umumnya 28 zona musim di NTT itu Mhm. masuk musim kemaraunya di April 2025. Ada juga yang 3 zona musim dari 25 itu, dari 28 itu masuk musim kemaraunya di bulan Mei 2025. Gitu Mhm. Kak. Iya. Nah, apakah BMKG memprediksi adanya fenomena El Nino atau La Nina yang bisa memperparah kondisi kemarau di NTT, Pak Iya, Indra? baik Kak. Kami sudah jelaskan Mhm. bahwa untuk tahun ini jadi dari dinamika atmosfer yang kami pantau sampai dengan update dasarian Kak, kalau kita bicara klimatologi, kita bicara dasarian kayak di 10 hari ya. Nah, untuk update 10 hari kedua ini itu memang La Nina. Jadi La Nina itu yang sirkulasi global yang menyebabkan curah hujan lebih banyak nih. Iya. Nah, ini sudah dari lemah Mhm. menuju ke netral atau udah mulai menghilang. Nah, untuk sampai di pemantauan kami di semester kedua atau Iya. kurang lebih sampai di beberapa bulan ke depan berikutnya itu Mhm. menyatakan bahwa memang uh, ENSO ini atau La Nina Short Oscillation ini masih berada dalam kategori normal. Jadi artinya belum ada indikasi El Nino pun untuk di musim kemarau. Jadi sifat hujan untuk musim kemarau tahun ini 2025 itu Mhm. sepertinya normal saja Mhm. atau lebih ke mengarah ke basah karena memang suhu muka laut sendiri pun kita lihat untuk beberapa bulan ke depan masih menghangat. Nah, ketika Mhm. menghangat berarti kan penguapannya makin besar sehingga menyebabkan uap air makin banyak dan hujan terjadi. Artinya kita bisa menyatakan bahwa El Nino tidak ada, El Nino tidak aktif untuk Tahun. perkiraan untuk kemarau tahun ini. Iya. Mhm. Namun kita bisa melihat bahwa mungkin selama musim kemarau nanti itu akan ada beberapa tempat yang mungkin masih terjadi hujan karena beberapa faktor global dari faktor lokal dari Mhm.
permukaan air laut, memalasnya suhu muka laut itu sendiri gitu. Ya, Pak Indra, apa dampak utama yang perlu diwaspadai oleh pemerintah daerah ya juga masyarakat akibat musim kemarau ini nanti? Oh iya, baik. Jadi kalau musim kemarau ini mungkin karena kita lihat dari El Nino-nya belum aktif atau tidak Ya. ada untuk perkiraan untuk musim kemarau tahun ini. Jadi saya kira untuk musim kemarau ini normal pada umumnya gitu. Ketika ada El Nino berarti dia makin lebih kering kan seperti 2 tahun yang lalu. Namun ini normal saja. Namun perlu kita perhatikan juga bahwa selain dari dinamika atmosfer yang kita lihat, kita juga perlu memperhatikan faktor lokal gitu, faktor topografi atau lokasi suatu wilayah. Jadi memang perlu adanya perhatian khusus di wilayah-wilayah yang mungkin kering Bu, kering seperti kayak atau yang mungkin kayak di Sabana, kayak di Sumba atau Iya. di daerah-daerah yang mungkin kering gitu. Itu mungkin perlu ada perhatian khusus karena di musim kemarau nanti itu sangat, walaupun kita anggap di normal ya, namun kita tahu bahwa NTT itu memang kering, walaupun jadi normalnya tuh kering gitu sebenarnya itu, tapi Iya. tidak yang signifikan. Jadi artinya segala hal yang dapat memicu karhutla juga tentunya kita perlu uh, antisipasi dini gitu wilayah-wilayah tersebut yang rawan. Dan juga untuk saat ini mungkin rekomendasi kami bahwa saat ini masih masuk musim pancaroba ya, atau peralihan musim dari hujan ke kemarau, jadi mungkin perlu diantisipasi terkait dengan cuaca ekstrim yang mungkin terjadi beberapa hari ini dan mungkin banjir juga seperti itu Ibu. Oke. Nah, ini terkait dengan langkah itu merupakan langkah konkret ya yang disampaikan oleh Pak Indra ya untuk masyarakat atau Pemda menghadapi ya di musim kemarau nanti begitu, Pak. Oke. Nah, kira-kira ini Pak Indra, menurut Anda bagaimana upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan ya juga pasokan selama musim kemarau nanti berlangsung? Seperti apa? Oh, oke, baik. Jadi mungkin ketika kita bicara soal ini ketahanan pangan ya, itu artinya tidak hanya dalam waktu singkat, tetapi mungkin ada beberapa bulan ke depan atau jangka waktu yang ada. Nah, namun dengan informasi dari BMKG, jadi kontribusi BMKG sini adalah ketika kita sudah mengeluarkan perkiraan prediksi musim kemarau 2025, di situ Iya. ada, kalau mungkin Bapak Ibu yang mendengar ini bisa melihat di sosial media kami di Facebook atau di Instagram, itu kami sudah merilis namanya buletin perkiraan musim atau prediksi musim. Nah, di situ ada peta awal musim kemarau. Jadi kita di situ ada petanya tuh, ada nomor-nomor peta-peta zona musim di mana kita bisa melihat nih, oh misalkan di Kota Kupang, misalkan ya Ibu, misalkan Kota Kupang zona musim 483. 483 tuh masuk perkiraan musim kemaraunya mungkin di bulan April dasarian 2 atau April tanggal 11 sampai tanggal 20. Nah, dari situ kita udah mulai mengantisipasi nih untuk April di Kota Kupang itu sudah masuk musim kemarau. Berarti kita udah mulai bersama-sama pemerintah setempat untuk melakukan untuk di puncak musim kemarau yang kita prediksi di Agustus itu apa yang perlu kita antisipasi gitu. Mungkin perlu namanya kita ibaratnya ketersediaan air bersih dan lain-lain seperti itu Bu. Jadi seperti kembali bahwa kita mengeluarkan informasi, tentunya kita juga sama-sama dengan stakeholder terkait atau pemerintah daerah untuk ini loh kita sama-sama menghadapi musim kemarau untuk tahun ini seperti itu. Jadi BMKG sendiri juga saling koordinasi begitu ya dengan instansi terkait. Betul. Iya, ini puncaknya kemarau ini musim kemarau di bulan berapa, Pak Indra? Ya, jadi untuk tahun ini kita memprediksi puncak musim kemarau untuk 28 zona musim atau untuk seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur itu jatuh di bulan Agustus. Agustus 2025. Ya, Jadi 25 betul. dekat ya lagi berapa bulan begitu Pak Indra. Oke, kira-kira himbauan seperti apa untuk masyarakat dan juga untuk Pemda ya menghadapi musim puncak kemarau nanti di bulan Agustus? Oke, baik. Jadi mungkin ini untuk himbauan dari BMKG mungkin itu ketika di musim kemarau nanti atau udah mulai awal masuk musim kemarau di bulan April nanti, ya kita mulai memperhatikan saja menghemat atau ketersediaan air bersih di tempat kita saja gitu. Karena memang kita menganggap bahwa tahun ini kemaraunya normal, tidak El Nino, namun tetap namanya di
Nusa Tenggara Timur ini memang pada umumnya normalnya saja sudah kering kayak itu. Jadi memang perlu antisipasi terkait dengan ketersediaan air bersih. Oke, baik. Itu saja sih, Bu. Baik, terima kasih Pak Indra atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 Terima dari kasih. ND. Selamat pagi, salam Selamat sukses. pagi, Pak. Selamat pagi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Indra Ahmad, Prakirawan Iklim Stasiun Klimatologi NTT terkait dengan BMKG prediksi musim kemarau di NTT April 2025, Pemda siapkan mitigasi dini.